Nusantara telah ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia. Ini tentu saja berkaitan dengan apa yang ada di buku dan apa yang akan kita alami. Budaya adalah perekat, sejarah adalah fondasi. Maka bila ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan sejarah dan budayanya. Demi menjaga keharmonisan antar penduduk setempat dan para pendatang sekarang dan yang akan datang dalam menyambut IKN di Kalimantan Timur, maka pada kesempatan ini beberapa poin penting dan mendasar perlu diungkap. Ibu kota Nusantara atau IKN ya telah ditetapkan di Pulau Kalimantan. Artinya seluruh provinsi penyangga yang berada di Kalimantan perlu mempersiapkan diri agar ke depan segalanya berjalan serasi, seiring sejalan tanpa pernah terjadi kesalahpahaman. Salah satu kunci utama adalah saling memahami. Kalau kita dari suku Dayak tidak mengenalkan diri, bagaimana para pendatang memahami kita? Sesuatu yang perlu kita kenalkan, jangan hanya kita diam mendengarkan, tapi kita berusaha bicara mengenalkan. Tradisi dan budaya masing-masing suku di Pulau Kalimantan tidak persis sama. Banyak ditemukan perbedaan di sana sini, baik dalam bahasa, gerak-gerik, ritus, simbol, dan gaya hidup. Namun secara garis besar memiliki filosofi yang sama, karena mereka berasal dari tempat dan keturunan yang sama. Demi menjaga keharmonisan, saya rasanya sebagai generasi yang lebih tua perlu mengenalkan kepada generasi muda juga para tamu yang segera akan pindah ke Kalimantan Timur bahwa manusia Dayak diturunkan ke bumi dari langit ketujuh dengan berkendaraan palangka bulau atau tempat sajen yang terbuat dari emas di 4 tempat. Tempat penurunan manusia dari langit ketujuh diturunkan oleh Hatta, Allah yang kuasa ya. Satu di Datah Tangkas yang berlokasi di hulu Sungai Malahui di daerah Kalimantan Barat. Di Puruk Kambang Tanah Siang terletak di hulu Barito. Tantang Liang Mangun Puruk Kaminting letakkan di sekitar Gunung Raya. Tantan Puruk Pematuan terletak di hulu Sungai Kahayan. Jadi orang Dayak menganggap dan merasa bahwa Kalimantan adalah milik mereka. Karena pulau kosong, kemudian manusia diturunkan dari langit oleh Hattala. Sehingga mereka merasa bahwa Kalimantan adalah milik kami. Kalimantan adalah punya kami. Pemahaman itu mereka terima bahwa jadi disebut dunia tempat mereka tinggal disebut Lewu Inyam Tingang. Lewu Inyam Tingang ya. Lewu Inyam Tingang itu berarti alam tempat kehidupan manusia. Maksudnya Inyam Tingang itu adalah pinjaman. Bumi ini hanya dipinjamkan saja, hanya untuk sementara. Oleh sebab itu mereka sangat merawat dengan bersungguh-sungguh. Setiap membuka lahan mereka mengadakan upacara adat. Setelah dipakai beberapa kali mereka pindah dan dituduh sebagai peladang berpindah. Padahal tidak, mereka tidak mau tempat itu diperas dalam arti dipakai untuk menanam terus, ditinggalkan dulu untuk subur kembali dan tidak ditinggalkan begitu saja, buah-buahan ditanam agar nanti bisa untuk anak cucu. Jadi benar-benar menjaga daerahnya, menjaga alamnya. Itu juga perlu diketahui dengan benar oleh para pendatang. Orang Dayak taat hukum adat. Pada umumnya orang Dayak taat hukum adat. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran adat akan menjadikan tata kosmos dan keserasian alam semesta mengalami gangguan. Misalnya terjadi perkawinan yang salah huruf istilahnya ya, perkawinan yang salah terjadi.
Misalnya seorang paman menikah sama kemenakannya, paman jadi kakak atau adik dari ayah menikah dengan kemenakan gitu. Kemenakan itu apa ya? Ya kemenakan ya gitu. Itu suatu yang salah benar, salah dia, sehingga akan ada pengaruh pada tata kosmos dan keserasian alam semesta. Oleh karena itu harus dinetralisir dengan upacara adat. Jadi itu juga perlu diketahui, demikian yang sangat mendasar bagi orang Dayak. Pelanggaran-pelanggaran berat dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan hebat kosmos secara keseluruhan. Hukum adat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran demi terjadinya keseimbangan alam. Sekarang makna janji ya. Makna janji bagi suku Dayak. Janji bagi orang Dayak berarti segalanya. Ingkar janji tanpa alasan yang tepat dan tepat bisa membuat seseorang akan kehilangan legitimasinya di lingkungannya dan hanya akan dipandang sebelah mata. Hal ini berlaku selama hayat di kandung badan. Jadi juga saya rasa perlu diketahui oleh pemerintah yang baru, jangan sampai pernah berjanji hanya janji kepada masyarakat. Karena bagi mereka janji itu berarti segalanya. Orang Dayak sikapnya kepada para pendatang pada umumnya sangat hormat dan menghargai kehadiran pendatang. Mereka menganggap bahwa setiap pendatang adalah orang baik dan mempunyai keterampilan lebih bila dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Namun demikian, mereka menuntut kejujuran karena tingkat kepercayaan mereka tinggi. Jadi itu juga perlu diketahui ya, yang mendasar bagi orang Dayak. Kemudian orang Dayak tidak menampilkan agresif ini penting. Demi menjaga hubungan baik dengan sesama, mereka lebih suka mengalah dan menghindar. Tidak menyerang, apalagi diserang. Namun, apabila kesabaran mereka telah habis, harga diri telah terinjak-injak, mati bukan lagi masalah bagi mereka. Serangan fisik dihadapi frontal. Maksudnya begini, orang Dayak itu selalu mengalah. Itu sejak bahula kalau ketika di masa-masa awal masuknya agama yang bukan agama mereka mundur, mengalah mundur, tidak agresif, melarang dan menyerang itu tidak. Dan begitu juga ini Kalimantan telah menjadi ibu kota negara, sesuatu yang mereka tidak bisa terima. Misalnya ada peraturan pemerintah tidak diizinkan mengadakan upacara adat, itu sesuatu yang impossible bagi orang Dayak. Jadi dengan saya memberikan info ini, saya harap untuk ini tentunya tantangan bagi para peneliti ya. Ini kan yang mengadakan para peneliti untuk meneliti dan mengangkat apa saja bagaimana orang Dayak supaya lebih semua jadi agak serasi ke depannya. Jangan sampai lengah dengan urusan-urusan demikian. Jadi orang Dayak selalu mengalah, mereka mundur. Setelah sampai di ujung jurang, mundur itu daripada mati sia-sia, mereka maju dan menyerang dengan frontal. Jangan lupa bahwa orang Dayak itu adalah satria. Mereka tuh jago cukup perang. Sampai pada saat melamar, itu juga diterima dengan pencak silat. Jadi yang melamar datang, yang perempuan dengan pencak silat, itu menunjukkan bahwa orang Dayak itu adalah satria. Jadi jangan lengah untuk saling memahami, saling mengerti. Jangan bila mereka diam, mereka mundur, jangan sampai mereka sampai ujung jurang dan frontal. Jangan sampai terjadi tentunya ke depan. Orang Dayak juga mengenal apabila ada serangan musuh atau ada pembunuhan, perampokan yang menyerang daerah mereka, maka orang sekampung akan
bangkit membela warganya dalam kesulitan. Mungkin bisa saja ya kita mengatakan itu dulu, sekarang tidak. Bisa aja. Toh generasi muda sekarang tidak tahu apa-apa mengenai yang dulu. Untuk apa lagi masalah hukum adat ada apa ya, mereka tidak akan peduli karena tidak tahu. Jangan pernah berpikir begitu. Karena dalam kejadian luar biasa, siapapun yang tidak tahu tapi turunan itu akan muncul. Mohon maaf, saya beri contoh pada saat di Kalimantan pernah terjadi kerusuhan etnis. Banyak sekali yang terheran-heran, kenapa saya bisa begini, kenapa saya bisa begitu dari orang-orang Dayak. Satu contoh ya, yang saya benar-benar mengikuti. Ada seorang ibu punya bayi masih berusia 3 bulan lebih kurang. Dia bersama di rumah kebetulan bersama mertuanya, sedang ayun anaknya diayun dan mendengar suara lahap, dia seperti tersentak, langsung bergabung ikut perang. Apa yang terjadi? Rumah lawan, dia hanya begini, tangannya digosok-gosok, dia tiup, api keluar dan api itu membakar rumah lawan. Rumah-rumah orang Dayak aman. Dia lakukan itu di mana-mana dengan PD-nya, tetapi setelah peristiwa terjadi dia bingung, kenapa sih bisa begitu? Itu yang saya masukkan dengan kejadian luar biasa. Jadi para pendatang, karena kita sudah memutuskan di ibu kota di Kalimantan Timur, perlu tahu poin-poin penting tentang orang Dayak. Sekarang saya akan bicara tentang Mamut Menteng Ureh Mameh ya. Mamut Menteng itu gagah perkasa, Ureh Mameh. Saya ambil mamehnya. Mameh itu artinya artinya bodoh. Di sini maknanya bukan bodoh, tapi tulus dan lugu. Orang Dayak itu selalu tulus dan mereka lugu. Orang Dayak tidak akan pernah mampu berpura-pura. Mereka selalu bersikap apa adanya. Keramahan dan kemarahan mereka terlihat jelas dalam sikap spontan dan terekspresi. Tidak mudah bagi mereka untuk menerima hal baru. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi. Sebelum mereka benar-benar meyakininya. Jadi kalau ada peraturan-peraturan yang mereka tidak mengerti, itu harus dengan sabar dijelaskan supaya tidak ada konflik di kemudian hari. Bagi orang Dayak, baik adalah baik. Mereka tidak kenal kebaikan bertopeng. Jadi ditanyain ini dengan janji-janji, mereka langsung akan mendukung. Kan mereka baik, tidak mengenal topeng. Sehingga segala kebaikan, tidak peduli kebaikannya bertopeng, mereka terima dengan polos pula. Sebagai ibu kota, hal ini perlu digarisbawahi juga. Gampang orang Dayak menurut, orang Dayak mau dan sebagainya. Tapi di balik semua itu, ya, serangan diplomatis tidak dianggap sebagai musuh. Kesadaran baru muncul ketika dampak kebaikan bertopeng tersebut muncul langsung di hadapan mereka. Mereka sadar baru, jadi jangan dianggap begitu mudahnya dengan orang Dayak. Mereka pasti nurut. Yang ada itu adalah keluguan dan kepolosan. Baik, mereka selalu baik. Kemudian saya juga berpesan, saya itu sebagai generasi yang lebih tua ya. Jadi saya rasa saya harus bicara. Orang Dayak terkenal suka mengguna-guna, demikian berita di luaran. Sampai saya capek, ada orang kena guna-guna, katanya guna-guna Dayak dan sebagainya. Saya di Jogja ya, jadi ada orang suka datang ke saya, dikira saya dukun. Saya perlu, ini bukan membuka rahasia, bukan apa ya, tapi supaya sama-sama sering tahu demi ketenangan bersama. Guna-guna itu mental, bila hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, orang mengguna-guna, guna-gunanya mental kepada pengirimnya kembali. Jadi jangan pernah takut berada di Kalimantan, asal hati bersih.
Dengan demikian saya berharap di Kalimantan suasana hati semua bersih, sehingga kalau orang Dayak dianggap punya kemampuan mengguna-guna, saya tidak mengatakan oh enggak, memang ada sih, tapi guna-guna itu akan mental bila hati bersih. Saya berharap kebersihan hati bagi yang bertugas di ibu kota negara supaya jadi baik ke depannya. Sejujurnya, saya dapat mengatakan mengapa banyak hal-hal yang apa ya tentang orang Dayak, karena Pulau Kalimantan itu begitu luas, masyarakatnya suka hening, menyepi di hutan. Mereka dikatakan banyak yang berilmu itu bukan ilmu bumi ya, tapi apa itu, sakti mandraguna itu banyak sekali. Saya ingin bercerita suatu pengalaman. Waktu itu saya masih kecil, saya masih SD. Saya ikut Bapak Cilikriwut, ayah saya, ke Danau Takapan. Tapi saya tidak sendiri. Waktu itu ada Bapak Lukas Tingkes, ajudannya Pak Cilikriwut, juga saudara-saudara saya. Waktu di jalan kami naik kapal. Waktu di jalan Bapak saya minta, ayo kita ke pinggir, karena ke Danau Takapan tuh nangkap ikan. Terus Bapak mengatakan mari kita tangkap ikan, mari kita masak ikan di pinggir sungai. Ketika kami masak, apa yang terjadi? Jeder! Binatang purba yang besar sekali, cuma ngulet masuk lagi ke dalam, dan daun-daun kering di bawah semua muncul ke atas sekitar 2 km. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya binatang itu. Bapak saya nyeletuk, ada kejadian ini, ada kejadian yang luar biasa. Dan betul, tidak lama kemudian terjadi G30S. Petanda-petanda alam suku Dayak sangat mengenalnya. Itu saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Saya perlu menceritakan sehingga ya ini suatu kejadian yang luar biasa ya. Kalau saya tidak cerita, tidak ini, nanti berita itu kan hilang. Tapi memang kenyataannya demikian. Banyak petanda-petanda alam yang dipahami oleh orang-orang Dayak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kuy!